Halo guys, perkenalkan nama saya Iwan Stelaya dengan NIM 2306111400. Saya dari jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Saya dari kelas D IPB angkatan 23. Di sini saya akan membuat video tentang 7 alat pengendalian mutu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian control chart, sejarah control chart, prinsip-prinsipnya, langkah-langkah pembuatannya, implementasi, dan kesimpulan. Pengertian dari control chart adalah atau peta kendali, sebuah grafik yang memberi gambaran tentang perilaku sebuah proses. Peta kendali ini digunakan untuk memahami apakah sebuah proses manufacturing atau proses bisnis berjalan dalam kondisi yang terkontrol atau tidak. Secara diagram kontrol atau peta kendali diperkenalkan oleh Walter A. Shewhart saat dia bekerja di Bell Labs, sekarang lebih dikenal AT atau Bell Laboratories, tahun 1920-an. Teknik perusahaan tersebut sedang berusaha meningkatkan ketahanan sistem transmisi telepon mereka karena peralatan penguat dan lainnya harus ditanam di bawah tanah, maka perlu ditemukan cara untuk mengurangi tingkat kesalahan dan perbaikan. Nah, pada tahun 1920 para teknisi sudah menyadari pentingnya mengurangi variasi dalam proses manufacturing. Terlebih mereka juga harus menyadari bahwa proses penyetelan yang berulang-ulang sebagai reaksi dari ketidaksesuaian justru makin meningkatkan variasi dan menurunkan kualitas. Shewhart memisahkan variasi tersebut menjadi variasi penyebab umum dan variasi penyebab khusus pada tanggal 16 Mei 1924. Dia menulis memo yang memperkenalkan diagram kontrol sebagai sebuah alat yang telah membedakan kedua variasi tersebut. Nah, adapun prinsip-prinsip dari control chart. 1. Variasi dalam proses. Setiap proses memiliki variasi alami yang disebut variasi acak atau variasi dalam kontrol. 2. Pentingnya data. 3. Batas kontrol, rata-rata dan tren. 5. Pengendalian proses berkelanjutan. 6. Pengembalian keputusan berbasis data. 7. Penyempurnaan proses. 8. Visualisasi data. Adapun kegunaan dari control chart yaitu mendeteksi adanya variasi penyebab khusus, meyakinkan kestabilan sebuah proses, mendeteksi perubahan proses dari waktu ke waktu. Langkah-langkah pembuatan control chart yaitu 1. Tentukan tujuan dan proses. 2. Kumpulkan data. 3. Tentukan tipe control chart. 4. Hitung statistik dasar. 5. Tentukan batas kontrol. 6. Gambarkan control chart. 7. Analisis data. 8. Tindak lanjut. 9. Perbarui dan kaji ulang data yang telah dibuat. Implementasi control chart. Implementasi control chart meliputi 1. Identitas proses yang akan dipantau. 2. Tentukan tujuan penggunaan control chart. Kumpulkan data yang relevan. 4. Pilih jenis control chart. 5. Analisis dan hitung statistik dasar. 6. Tentukan batas kontrol. 7. Gambarkan control chart. 8. Pantau proses secara berkala. 9. Analisis dan tindak lanjuti. 10. Tingkatkan proses berkelanjutan. 11. Pelatihan dan edukasi. Terakhir, tinjau dan perbarui. Adapun kesimpulan dari yang saya jelaskan yaitu control chart adalah alat statistik yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses dengan tujuan meningkatkan kualitas dan efisiensi. Dikenalkan oleh Walter Shewhart pada tahun 1920. Control chart berfungsi untuk mengidentifikasi variasi dalam proses, baik yang bersifat acak maupun tidak acak, melalui batas kontrol yang ditentukan secara statistik. Dalam implementasinya, langkah-langkah seperti pengumpulan data, pemilihan jenis chart, perhitungan statistik dasar,
dan analisis pola diperlukan untuk mendeteksi dan menanggapi masalah kualitas. Dengan pemahaman yang mendalam tentang definisi, sejarah, prinsip, dan implementasi control chart, organisasi dapat menerapkan alat ini secara efektif untuk mendukung perbaikan berkelanjutan dalam proses mereka. Baiklah teman-teman, segitu yang bisa saya sampaikan tentang control chart. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. See you.